bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang abadi. Berkhotbah pada perayaan Pancawindu Imamat seorang imam senior oleh seorang imam yang baru berusia imamat 19 tahun, bagi saya bukanlah perkara yang mudah dibanding berkhotbah pada misa pertama seorang imam baru. Memberikan pesan-pesan kepada seorang imam senior yang syarat pengalaman, sudah banyak makan asam garam itu, punya tantangan tersendiri buat saya. Ketika Romo Jubilaris meminta kesediaan saya untuk membawakan khotbah pada kesempatan ini, saya sempat mengelak dengan bertanya kepada Jubilaris, "Apakah Romo sudah menghubungi teman-teman imam yang lain?" Romo Jubilaris menjawab, "Ya, saya sudah menghubungi beberapa rekan imam, tetapi mereka berhalangan." Karena itu dengan gembira dan senang hati, saya menyatakan bersedia untuk membawakan khotbah dalam misa syukur Pancawindu Imamat pada hari ini, dengan keyakinan bahwa saya berkhotbah bukan untuk menyampaikan pesan-pesan pribadi, tetapi pesan firman Tuhan yang harus disampaikan. Saya berkhotbah juga sebagai pemberian dukungan spiritual dan moral kepada Romo Jubilaris, mewakili semua rekan imam dan umat di Keuskupan Agung Ende, tempat di mana Jubilaris mengabdikan diri. Yang mulia Bapak Uskup, yang berbahagia
Romo Jubilaris, rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, para bapak dan ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang abadi adalah sebuah tema yang dipilih dan disodorkan Jubilaris sebagai buah permenungan beliau menjelang hari bahagia ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang abadi adalah ungkapan kegembiraan dan kekaguman spiritual Romo Jubilaris sebagai tanggapan terhadap kasih setia Tuhan yang abadi dalam seluruh siara hidup imamatnya selama 40 tahun. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang abadi adalah ungkapan iman dan keyakinan Romo Jubilaris yang dalam bahwa siara hidup panggilan imamatnya selama 40 tahun ini merupakan suatu rentangan waktu, suatu kisah, suatu sejarah yang menyamai rentangan waktu siara bangsa Israel di padang gurun setelah menyeberangi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Adalah saat di mana Yesus menghendaki agar para murid menjadi orang pertama, orang dalam, orang-orang terkasih, orang-orang yang percaya, orang-orang yang memiliki keselamatan untuk selanjutnya dapat memberitakannya kepada orang lain. Maka Yesus selalu menyertai para muridnya. Yesus turut bekerja dan meneguhkan mereka dengan tanda-tanda yang dapat dialami para murid dan semua orang yang percaya, yakni mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan tidak akan mendapat celaka sekalipun mereka minum racun maut. Mereka akan menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangan atas orang sakit itu. Inilah tanda bukti kasih setia Tuhan yang abadi kepada para muridnya dan kepada segala makhluk. Adalah saat Tuhan menyatakan kehendaknya yang kuasa. Tuhan telah menenun Jubilaris secara ajaib di dalam kandungan ibu. Tuhan lalu membebaskan Jubilaris dari dosa asal pada saat Jubilaris menerima sakramen pembaptisan. Tuhan menghendaki Jubilaris bersiara di padang gurun dunia ini sebagai kanak-kanak, sebagai remaja, sebagai siswa SD, siswa seminari, hingga sebagai frater calon imam di Seminari Tinggi Santo Petrus Lita Piret di bawah pimpinan Yesus Kristus Musa Baru. Saat atau waktu ditabiskan menjadi diakon di Seminari Tinggi Santo Petrus Lita Piret pada tanggal 14 Januari 1973 oleh Monsignor Donatus Janggung Mesfede dan ditabiskan menjadi imam pada tanggal 3 Juli 1973 oleh Monsignor Vitalis Debarus SVD adalah saat Tuhan memilih, menetapkan dan mengutus Romo Jubilaris secara definitif menjadi rasul, dan saat Jubilaris menyatakan kesediaannya dengan bulat hati menerima tawaran Tuhan untuk menjadi pelayannya yang baik dan setia. Saat ditabiskan diakon dan imam adalah saat Tuhan menjadikan Jubilaris sebagai alat di tangannya untuk mendengar dan menyelamatkan umat Allah dari segala macam belenggu, jasmani maupun rohani. Jubilaris mengambil peran nyata di dalam tugas Yesus Kristus Musa Baru untuk memimpin dan menuntun umat Allah yang tengah bersiara di tengah padang gurun dunia ini. Saat ditabiskan diakon dan imam adalah saat Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepada Jubilaris, berdialog
berkomunikasi dalam iman, menjadikan jubilaris orang dekatnya yang percaya dan mencintai Yesus dan siap menjadi gembala yang baik bagi kawanan domba Allah. Tanggal 8 Oktober 1974 sampai 28 November 1975. Sebagai pastor paroki Jatiwarah, tanggal 28 November 1975 sampai 1 September 1987. Sebagai pastor paroki Rate Subah, tanggal waktu-waktu dan hari-hari ini merupakan kesempatan terindah untuk bekerja melayani seperti Paulus dan para rasul lainnya dalam kegembiraan dan sukacita, dalam tawaria dan canda, dalam suasana persaudaraan dan keakraban dengan pimpinan, rekan-rekan imam, dan dengan semua umat yang dilayani. Tetapi karya pelayanan ini juga ditandai dengan kesedihan, duka cita, merasakan beratnya kuk yang harus dipikul, merasakan diejek dan diremehkan, serta relasi yang kurang harmonis, merasakan sakit yang diderita, sehingga harus keluar masuk ke rumah sakit tahun 1997 sampai 1999. Walaupun demikian, saat, waktu, dan hari-hari ini tetap merupakan saat berahmat, saat-saat di mana Tuhan menunjukkan kasih setianya yang begitu besar. Tuhan hadir, mendampingi, dan meneguhkan jubilaris melalui pertemuan pribadi dengan Tuhan dalam doa-doa, dalam perayaan-perayaan sakramen. Sesungguhnya Tuhan meneguhkan iman dan kesetiaan Romo jubilaris sampai sekarang ini. 40 tahun dalam imamah bukan sekedar sebuah prestasi, tetapi terutama karya agung Tuhan sendiri yang terus bekerja dan bekerja dalam menjawab keprihatinan Yesus sendiri. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Matius 49 ayat 37 sampai 38. 40 tahun adalah saat jubilaris bersama rekan-rekan sekerja Allah terlibat dalam keprihatinan gereja ini dengan berdoa dan bekerja, memberikan diri dan menunjukkan teladan hidup sederhana, tekun, tabah dan setia dalam panggilan hidup sebagai imam, hingga para pekerja muda, para imam, misionaris dan biarawan-biarawati semakin bertambah jumlahnya dengan amat pesat. Bahkan Flores menjadi pusat misi dunia sekarang ini.